Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, pemilu 2024 akan didominasi oleh pemilih muda. Kondisi ini membuat pemilih muda mempunyai peran penting dalam pemilu mendatang. Lalu bagaimana memetakan dukungan anak muda jelang pemilu 2024? Kita akan bahas lebih lanjut bersama peneliti utama indikator Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Mas Burhan. Sore Vera. Baik, Mas Burhan, 50% lebih pemilih di pemilu 2024 merupakan generasi muda. Lalu bagaimana memetakan dukungan anak muda ini dibandingkan dengan generasi yang lebih tua pada 3 bakal capres, yaitu Anies, Ganjar, dan juga Prabowo? Ya, jadi kita membagi responden kita yang berasal dari semua kelompok usia menjadi beberapa kelompok generasi seperti yang tertera dalam literatur ya. Pertama adalah usia 80 tahun ke atas. Itu biasanya disebut dengan istilah interwar generation. Nah, sampel kita tentu sedikit yang berasal dari kelompok usia super tua ini. Hanya 0,4%. Lalu kelompok baby boomers itu usia 59 sampai 79 tahun, lahir tahun 65 sampai tahun 80 ya. Itu usianya sampelnya sekitar 12,5%. Lalu ada generasi X itu usia 43 sampai 58 tahun, itu sampel kita ada 24%. Ada generasi milenial itu sekitar 39,1% sampel kami itu masuk kategori generasi milenial 27 sampai 42 tahun, dan terakhir adalah generasi Z ya, yaitu mereka yang usianya itu 17 sampai 26 tahun yang sudah punya hak pilih, sampelnya 24%. Nah, menarik kalau kita cek berdasarkan pilihan mereka terhadap para capres, itu ternyata untuk Mas Anies itu unggul di kelompok super tua. Tapi Ganjar unggul di generasi X ya, usia 43 sampai 58 tahun, sementara Pak Prabowo unggul di 3 kelompok generasi. Generasi Z, generasi milenial, dan generasi baby boomers. Nah, untuk generasi Z, Vera, mungkin saja karena mereka ini belum lahir ya pada masa era Orde Baru, sehingga tidak terlalu menganggap penting catatan masa lalu. Tetapi yang menarik, generasi milenial dan generasi baby boomers pun itu juga sedikit lebih banyak yang memilih Pak Prabowo dibanding Ganjar atau Anies Baswedan. Jadi itu salah satu indikator mengapa kemudian keterpilihan anak muda terhadap Prabowo Subianto berada di posisi teratas dengan 36,8% begitu ya, Mas Burhan? Iya betul, jadi itu yang menjelaskan mengapa Pak Prabowo unggul, meskipun keunggulannya tipis sebenarnya dalam margin of error terutama dibanding Ganjar Pranowo, tetapi kalau head to head, Pak Prabowo unggul baik melawan Ganjar maupun baik melawan Anies Baswedan. Tapi jangan lupa ini kan masih 7 bulan ya sebelum Pilpres, tetapi lagi-lagi sumber keunggulan Pak Prabowo itu justru di kalangan pemilih muda. Padahal Mas Anies dan Ganjar dari sisi usia jauh lebih muda ketimbang Pak Prabowo. Nah, ini tentu membutuhkan studi lebih jauh. Apa yang menjelaskan generasi muda kita itu cenderung tertarik dengan Pak Prabowo? Apakah karena faktor misalnya Pak Prabowo sering memakai bahasa asing gitu ya, sehingga menarik buat generasi Z, generasi milenial terutama yang berasal dari kota, ataukah karena Pak Prabowo misalnya cukup aktif di media sosial, tetapi Ganjar juga aktif di media sosial? Apa yang membuat generasi muda lebih tertarik dengan konten Pak Prabowo ketimbang Ganjar? Itu studi yang perlu lebih jauh dilakukan ya untuk mengkaji mengapa Pak Prabowo unggul di kelompok generasi pemilih Z dan alasannya perlu ditelaah lebih lanjut begitu ya, Mas Burhan. Tapi apakah ada pengaruhnya terkait dengan Jokowi Effect yang sejauh ini kelihatannya lebih intens bertemu dengan Prabowo sehingga anak muda melihatnya pilihan Jokowi adalah Prabowo sehingga mereka ikut juga? Nah, sebenarnya begini ya, kalau kita lihat data-data sebelumnya, data exit poll 2014 dan 2019, itu pemilih generasi milenial atau generasi Z memang sedikit lebih banyak memilih Pak Prabowo dibanding Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu sumber keunggulannya justru dari kelompok tua kalau kita melihat data exit poll. Jadi memang Pak Prabowo punya daya tarik tersendiri buat anak muda. Apakah latar belakang militernya, apakah sosoknya yang keras, tegas gitu ya. Itu yang saya sebut tadi, perlu studi lebih jauh.
Jadi Baik. efek Jokowi itu tidak terlalu berkorelasi dengan dukungan anak muda. Nah, kebetulan ini ada penjelasan lain. Kalau dari data kita kan basis pemilih Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo kan 28,5%. Naik memang, tetapi sumber kenaikan suara Pak Prabowo itu justru dari basisnya sendiri, yaitu pemilih Prabowo Sandi 2019 yang memilih Pak Prabowo itu sekarang sudah mayoritas 51,6%. Naik cukup signifikan, terutama dibanding Februari 2023. Saat itu hanya 30,4%, Vera. Nah, Ya. siapa yang tertekan ketika Pak Prabowo pulih di basisnya sendiri? Itu yang paling dirugikan adalah Mas Anies. Karena memang suara Mas Anies itu kan berasal dari basis lama Pak Prabowo. Nah, ini yang kemudian sedikit demi sedikit balik lagi ke Pak Prabowo. Jadi Oke. kebetulan basis Pak Prabowo itu anak-anak muda gitu. Jadi menurut saya ada irisan, dan ini bukan hanya fenomena sekarang. Ini fenomena 2014, fenomena 2019, Baik. pemilih Pak Prabowo justru berasal dari anak muda. Baik. Perlu ditelah lebih lanjut Mas Burhan, kemudian ini terkait dengan cawapres. Bagaimana dengan sosok cawapres yang dianggap paling berhasil menarik simpati generasi muda? Nah, kalau ini mudah sekali menjawabnya ya, Vera ya, karena datanya tersedia dan kebetulan korelasinya kuat. Jadi kalau kita lihat dalam berbagai simulasi, Erick Thohir sekarang sudah merangsek sebagai peringkat pertama cawapres. Ini perkembangan terbaru karena sebelumnya Ridwan Kamil dan Salahuddin Uno yang dominan di peringkat pertama dan kedua. Di survei tatap muka kami bulan Juni, Erick semua simulasi di peringkat pertama. Nah, kalau kita cek berdasarkan usia, itu memang Erick dominan di generasi Z dan generasi milenial. Jadi dia sangat dominan di situ. Kisaran kalau banyak nama, generasi Z 26,5% memilih Erick, generasi milenial 21%. Nah, sementara kalau generasi X itu sebagian besar memilih Ridwan Kamil. Nah, kalau kita korelasikan, kebetulan mereka penggemar bola gitu loh. Jadi Erick ini mendapatkan insentif setelah beliau dianggap sukses sebagai ketua umum PSSI. Jadi yang menganggap Erick Thohir sukses sebagai ketua umum PSSI itu 92%. Dan ketika kita cek siapa penggemar sepak bola, sekitar 63%, kebanyakan anak muda. Jadi lebih mudah ya buat Mas saya Burhan, menjelaskan ya, mengapa Erick unggul di kelompok anak muda ya. ketimbang Pak Prabowo. Dianggap sukses sebagai ketum PSSI-nya atau ada pengaruhnya dari Piala Dunia U22 yang gagal digelar di Indonesia. Kemudian Erick bersama timnas saat itu videonya di mana-mana viral begitu ya, memperjuangkan hingga ke FIFA walaupun tetap gagal digelar. Simpati itukah sebetulnya berhasil menarik minat anak muda? Iya betul. Jadi Vera, kalau kita lihat kapan terutama Erick mengalami kenaikan elektabilitasnya sebagai cawapres, itu sejak Maret dan April 2023 ketika Piala Dunia U20 gagal dilakukan di Indonesia dan responden tidak menyalahkan Erick sebagai ketua umum PSSI. Mereka menyalahkan Ganjar dan PD Perjuangan. Dan saat itu pula Ganjar mengalami tren penurunan. Nah, apalagi tadi setelah Erick berhasil mencitrakan sebagai pihak yang tidak dipersalahkan dalam kasus gagalnya Piala Dunia U20, Erick berhasil meraih bola ya, timnas sebenarnya bukan Ericknya, timnas meraih emas dalam sepak bola di SEA Games dan kemudian arena pertandingan persahabatan antara Indonesia melawan Argentina dan Palestina. Jadi hal-hal ini. Jadi sebenarnya faktor bola yang menjelaskan mengapa Erick belakangan meningkat cukup tajam, terutama di kelompok generasi muda. Ya, faktor bola yang membuat Erick naik, tapi faktor bola juga yang membuat Ganjar turun saat itu begitu ya. Nah Mas Burhan, ada yang menarik dari rilis hasil survei indikator hari ini, yaitu kategori capres yang menurut publik lebih didukung oleh Jokowi. Posisi teratas adalah Ganjar Pranowo dengan 45,2%. Sementara kita tahu belakangan ini justru Jokowi lebih intens bertemu dengan Prabowo dan dengan rentetan manuver politik anak-anak Jokowi yang bertemu maupun memakai baju Prabowo sehingga banyak pengamat yang menyimpulkan Jokowi justru condong ke Prabowo. Lalu pertanyaannya, mengapa hasil survei kali ini justru menggambarkan berbeda, Mas Burhan? Ya, jadi begini Vera, isu lirikan mata Jokowi yang lebih mesra ke Prabowo itu isu elit sebenarnya. Jadi hanya sebagian masyarakat, terutama
kelompok kelas menengah atas termasuk para pengamat atau media yang bisa memahami kecenderungan Prabowo Subianto yang makin dekat dengan Pak Jokowi. Tapi Baik. buat publik secara umum mereka sulit untuk mengaitkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi karena Pak Prabowo itu rival 2 kali Pak Jokowi. Dan apalagi Pak Jokowi terlalu banyak kesamaan dengan Ganjar Pranowo. 1, sama-sama berasal dari PD Perjuangan. 2, sama-sama berasal dari Jawa Tengah. Dan tentu saja asosiasi Ganjar dan Pak Jokowi jauh lebih lama ketimbang asosiasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang baru-baru saja. Nah, kalau cawapres yang dianggap publik lebih didukung Pak Jokowi kan lagi-lagi nggak ada pertanyaan ya. Baik. Yang paling tinggi kan Erik ya, karena Erik memang menteri yang paling dekat jaraknya dengan Presiden Jokowi. Tetapi Oke. memang untuk capres, saya kira perlu waktu buat publik untuk Baik, Mas Burhan. memahami arah mana kecenderungan Pak Jokowi berlabuh. Baik, jadi kesimpulan itu hanya isu elit begitu ya menurut Mas Burhan. Terima kasih Baru Mas Burhan isu sudah elit. bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat Sama-sama, sore. Era. Terima kasih. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.